Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dilanjutkan nanti membaca Quran surat Al-Ikhlas. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai, absen dulu ya. Nanti Ibu akan bagikan link Google Form untuk kalian isi sebagai tanda kehadiran kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya, kalian pernah melihat menyembelih hewan seperti sapi, kambing pada acara-acara tertentu atau pada hari raya tertentu? Pernah lihat kan? Nah, baik, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dapat mendeskripsikan pengertian kurban dan akikah, menyebutkan dalil kurban dan akikah, menjelaskan ketentuan hewan kurban dan akikah, menjelaskan bagaimana cara pembagian daging kurban dan akikah, dan menunjukkan antara akikah dan kurban itu ada perbedaannya, dan yang terakhir bisa menunjukkan hikmah dari pelaksanaan kurban dan akikah. Yang pertama adalah pengertian kurban itu sendiri. Jadi, kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba, yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat Islam, syariat itu saja, kurban itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu. Dan juga disebut dengan udhiyah. Jadi kurban itu tidak bisa dilakukan sembarangan, dalam artian kurban itu ada waktunya. Kemudian kita menuju tentang hukum berkurban. Berkurban menurut ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim maupun mampu. Jadi berkurban itu ketika orang sudah mampu untuk berkurban itu lebih ditekankan. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dan juga terdapat juga dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj yang artinya,
Dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan dalam kurung kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya, berilah dia kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Hajj ayat 22 surat ke-34. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ulama berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas berpendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad. Dengan dasar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu bil nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya aku perintahkan berkurban dan berkurban adalah sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut kepada asal mula kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasalnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yaitu Ismail sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mimpi tersebut diceritakan kepada anaknya yaitu Nabi Ismail. Setelah mendengar cerita itu, Nabi Ismail langsung menyuruh ayahnya mengikhlaskan dirinya untuk disembelih, karena itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Quran, surat di Al-Quran, yaitu surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah itu hari berikutnya, Nabi Ismail dengan segala keikhlasan dalam hatinya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika leher Nabi Ismail dipotong oleh Nabi Ibrahim, suatu keajaiban terjadi. Dalam artian Nabi Ismail tetap hidup dan yang terpotong itu adalah seekor domba. Diabadikan juga dalam surat Allah, Quran surat As-Saffat ayat 107, yang artinya sungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Lanjut kepada syarat-syarat berkurban. Syarat yang pertama adalah seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, usia balik. Apa sih balik itu? Balik itu ada 3 tandanya, yaitu keluar mani bagi seorang laki-laki, itu di atas 9 tahun. Yang kedua, keluar darah haid pada usia 9 tahun bagi anak perempuan. Jika tidak keluar mani dan haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Jika sudah 15 tahun itu maka sudah bisa dibilang balik. Yang ketiga adalah berakal. Berakal itu jadi orang-orang yang diwajibkan disyariatkan untuk berkurban itu ada orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang waras, orang-orang yang sehat dalam akal pikirannya. Yang keempat adalah mampu. Mampu di sini dalam artian mempunyai kelebihan makanan pokok, kelebihan rezeki. Jadi ketika dia berkurban, dia tidak merasa gelo, tidak merasa mikir gini, kenapa sih kok enggak harus berkurban gara-gara berkurban rezekiku, uangku habis atau gimana gitu.
Yang kelima, orang yang bermukim. Orang yang bermukim di sini diartikan bahwasanya dia itu tinggal di suatu tempat dan menetap di sana, bukan orang-orang yang berpergian, orang-orang musafir seperti itu. Kemudian lanjut ke ketentuan hewan kurban. Nah, di Islam juga tidak sembarangan hewan-hewan yang disembelih itu. Jadi yang disembelih itu enggak hewan sembarangan kayak ayam, kok nyembelih kok ayam kurban. Aku kurban ayam, aku kurban mentok, kurban bebek gitu. Tidak seperti itu. Atau bahkan zaman-zaman sekarang itu kurban, aku kurban apa? Kurban perasaan. Aduh, berat itu. Nah, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana telah difirmankan Allah Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan dalam kurung kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Nah, hewan yang dimaksud adalah unta. Kalau di sini nggak ada unta, di Indonesia nggak ada unta. Ada pun mahal sekali. Sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Nah, biasanya di Indonesia itu yang disembelih itu kan sapi, kerbau, kambing gitu. Kalau mas-masnya berarti korbannya korban perasaan. Intermezzo sedikit. Nah, adapun syaratnya adalah cukup umur, tidak cacat, misalnya pincang, kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kalau orang Jawa menyebutnya powel giginya. Yang kedua adalah kambing bisa kurang-kurangnya berumur 1 tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, lanjut ke selanjutnya kita belajar tentang waktu dan tempat untuk menyembelih kurban. Nah, waktunya sudah ditetapkan juga dalam syariat Islam, yaitu sejak setelah sholat Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha atau 10 Dzulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah sesuai dengan sunnah Nabi Allah Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk tempat penyembelihannya sebaiknya dilaksanakan dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam juga. Jadi dulu itu ketika setelah sholat Idul Adha biasanya kan juga di daerah-daerah kita penyembelihannya diadakan di masjid, di halaman masjid atau di pelataran dekat masjid. Itu adalah salah satu bentuk syiar kita, syiar sebagai orang Islam. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Nah, ibadah kurban kan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhoannya. Selain juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang kurang. Nah, ketentuannya sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, atau bisa disimpan sewaktu-waktu untuk bisa dimanfaatkan lagi. Sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, kullu wa'adimu wadahiru, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Apabila kurban diniatkan sebagai nazar,
maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Dan orang-orang yang kurban tidak boleh mengambil sedikit pun dagingnya. Nah, kedelapan adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih. Nah, banyak sekali sunnah-sunnah juga dalam ibadah kurban. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah, membaca sholawat ketika dan menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang kedua, membaca takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya, atau kalau tidak kan ada, kalau di desa-desa ada tukang jagal. Nah, itu bertugas untuk menyembelih hewan kurban. Bisa diwakilkan kepada orang tersebut. Nah, kita menginjak ke sebab terakhir, yaitu hikmah berkurban. Banyak sekali hikmah berkurban. Yang pertama adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, yang keempat adalah wujud tolong menolong dan kasih sayang terhadap orang lain. Ini masuk terhadap kepada azas-azas sosial. Nah, bagi penerima daging kurban adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah bertambah semangat dalam hidupnya. Kenapa bisa dikatakan bertambah semangat? Karena ketika melihat orang-orang yang berkurban, dia akan termotivasi untuk semangat giat bekerja agar bisa menabung untuk membeli hewan kurban. Nah, bagi kepentingan umum adalah yang pertama memperkokoh tali sirat persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bagaimana beragama yang baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Oke, kita lanjut ke materi akikoh. Apa itu akikoh? Akikoh, kalau dilihat dari segi bahasa, itu mempunyai arti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan kalau dilihat dari istilah akikoh, memiliki arti binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan dari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada bayi tersebut yang baru saja dilahirkan. Itu sedikit pengertian dari akikoh. Nah, untuk hukum akikoh sendiri, hukum melaksanakan akikoh itu sebenarnya sunnah, tapi sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak tersebut yang baru saja dilahirkan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya yang memiliki arti, setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Iman yang 4. Disyariatkan, akikah merupakan wujud rasa syukur akan kehadiran seorang anak atau keturunan. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwasanya yang pertama kali melaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar cucu dari Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Kedua anak tersebut yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis yang maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berakikoh untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam melaksanakan akikah terdapat perbedaan antara untuk anak laki-laki dan juga untuk anak perempuan. Nah, untuk anak laki-laki berakikah menggunakan 2 ekor kambing, sedangkan akikah untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing saja. Nah, untuk syarat-syarat
hewan yang akan dipotong untuk berakikah itu sama halnya dengan hewan untuk berkurban. Nah, untuk yang menjadi pembeda itu kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak. Sedangkan untuk daging akikah itu disunatkan disedekahkan setelah dimasak. Ada suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang maknanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Untuk waktu penyembelihan akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Jika pada hari ke-7 belum bisa melaksanakan penyembelihan akikah, itu bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Nah, apabila pada hari ke-14 belum bisa juga untuk menyembelih hewan akikah, itu bisa dilakukan pada hari ke-21 dari kelahiran anak tersebut. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Akikah sendiri merupakan suatu ibadah dalam agama Islam. Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikah merupakan satu bentuk peribadatan yang mempunyai hikmah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai akikah dan kurban. Dapat disimpulkan ya bahwa akikah dan kurban itu berbeda. Perbedaannya terletak pada mana? Perbedaannya terletak pada kalau kurban itu niatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikah itu bentuk rasa syukur kita sebagai orang tua mendapatkan putra atau putri dari Allah. Nah, untuk hewannya itu juga berbeda. Kalau kurban itu boleh sapi, unta, kerbau, kambing. Akan tetapi kalau akikah itu hanya kambing. Untuk anak laki-laki akikahnya itu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan itu hanya 1 ekor kambing saja. Dan penyembelihannya itu waktunya juga berbeda. Kalau kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya setelah melakukan sholat id sampai berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa saja, Bu? Tanggal 11, 12, dan 13. Lalu untuk penyembelihan akikah itu pada hari ke-7, 14, ataupun 21. Intinya kelipatan dari 7 gitu. Nah, untuk syarat akikah sama kurban hewannya itu sama ya. Tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus. Pokoknya harus yang sempurnalah untuk akikah dan kurban. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak. Kalau ada yang kurang paham,
boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian merangkum apa saja pembahasan yang sudah dijelaskan pada hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan agar kalian dapat mengikuti pembelajaran Bapak atau Ibu guru. Sekian dari saya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.